apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Febriani Alfida atau biasa dipanggil Feby dalam seri Selgiroun Dehak Senghwal atau kehidupan kampus yang bijaksana. Di sini kita akan belajar bahasa Korea yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di mana? Di kampus atau di universitas. Waktu itu kita sudah belajar tentang percakapan ya antara mahasiswa dengan pengajarnya, dengan profesor atau dosennya. Nah, mahasiswanya mahasiswa asing dan kita banyak belajar banyak sekali ya apa ekspresi yang mereka gunakan dan bagaimana cara menggunakan yang benar seperti itu. Nah, pada hari ini kita juga akan mempelajari percakapan yang lain. Nah, kita akan melihat isi dari percakapan itu apa sih. Kemudian juga kita akan belajar tentang selain neong eimi dan solmyeong, kita akan belajar tentang 문법 atau tata bahasa. Selain itu kita juga akan belajar bande pyohyeon atau ekspresi yang berlawanan. Seperti waktu itu kita belajar tentang oda, kada, seperti itu ya. Harusnya pakainya yang gada tetapi mahasiswa itu menggunakan oda. Jadi olkeo harusnya galkeo atau misalkan ogesmida harusnya kagesmida, seperti itu ya. Nah, kalau untuk yang banmal sama condemal kita melihat kalau banmal itu tidak pakai yo, kalau condemal pakai yo seperti itu ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat lagi bagaimana mahasiswa atau gyosunim atau profesor ini menggunakan banmal atau condemalnya. Kemudian kita juga akan melihat danoetet atau danotet, ini adalah arti dari kosakata mungkin yang baru atau yang sulit dan bagaimana cara menjawab pertanyaan misalkan dari profesor tertentu seperti itu ya. Kita lanjutkan percakapannya seperti apa sih? Nah, ini lebih singkat ya, teman-teman ya. Jadi lebih singkat percakapannya, saya akan membacakan dari pertama sampai akhir ya. Jadi ada Kim Gyosunim lagi dan juga mahasiswa ini, tidak ada namanya, kita sebut saja mahasiswa A ya. Jadi saya akan bacakan, nanti teman-teman bisa sambil menyimak seperti itu. 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? 네, 지금 올게요. 그럼 1층 식당 앞으로 와줘. 네, 어디예요? 어제 식사하던 곳 있지? 그게 식당인데 그 입구에서 만나. 기숙사 1층 식당 앞. 저희도 앞에 있어요. Nah, jadi ini ada Kim Gyosunim dengan mahasiswa A ini. Sepertinya Kim Gyosunim sedang meminta tolong ya, hendak meminta tolong mahasiswa A untuk mengerjakan sesuatu. Jadi mereka janjian, ada nih ilcheng, kemudian odieyo, di mana, seperti itu. Jadi mungkin sedang janjian gitu ya, di mana sih profesor, di mana sih sekarang, seperti itu. Karena kita melihat di sini antara ne dengan odieyo itu agak sedikit ada waktu ya, jadi ada jeda waktu, ne-nya setengah 12, odieyo-nya jam 1. Jadi mungkin dia jalan dulu, persiapan dan lain sebagainya. Nah, kita akan melihat bagaimana caranya untuk menggunakan bahasa Korea yang lebih cocok ya, lebih pas, lebih natural ketika menjawab atau misalkan menanyakan sesuatu terutama kepada orang yang lebih tua dan terutama kepada Gyosunim. Di sini adalah Kim Gyosunim. Kita lihat. Oke, Kim Gyosunim tadi bilang apa teman-teman? 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? Nah, 있어 di sini ada 있어, ada yo-nya nggak? Tidak ada, berarti Kim Gyosunim tentu saja pakai banmal ya. Beliau memakai banmal karena berbicara dengan mahasiswanya. Kita lihat ya. 지금 혹시, 지금 apa teman-teman? Sekarang. 지금 adalah sekarang. Kalau hari ini apa? Kemarin kita belajar 오늘 ya. Kalau hari ini 오늘, kalau besok 내일. Kalau 지금 adalah sekarang. 혹시, kayak apa ya? 혹시 itu kalau dalam bahasa Indonesia saya kurang tahu yang pas seperti apa, tapi misalkan kayak mau bertanya apakah kayak apakah seperti itu ya, apakah titik-titik-titik kayak gitu. Jadi 혹시 gitu ketika dia mau menanyakan sesuatu atau misalkan mau menawarkan sesuatu kayak gitu ya. 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? Nah, 사무실 일, 사무실 adalah kantor, 일 adalah pekerjaan. Jadi maksudnya mungkin beliau sedang mengerjakan sesuatu dan butuh bantuan, jadi di kantor butuh bantuan si mahasiswa ini gitu ya. 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? 좀 도와줄 수 있어? 도와주다 itu adalah membantu. 좀 itu ketika menanyakan sesuatu, meminta bantuan itu biasanya pakai 좀. Misalkan, tolong bukakan pintu gitu ya. 문을 좀 열어주세요. Nah, pakai 좀. Atau misalkan 창문 좀 닫아주세요. atau misalkan 좀 주세요. Nah, itu biasanya pakai 좀 ya. jadi 좀 도와줄 수 있어?
Nah, doajuda kemudian ditempel dengan 을 수 있어. Nah, 을 수 있다 itu adalah bisa. 을 수 있다 itu adalah dapat atau bisa. Kebalikan dari 을 수 없다. Ya, benar banget. Jadi, misalkan 도와줄 수 없어, itu juga bisa ya. 도와줄 수 있어, tapi dia menanyakan apakah kamu bisa membantuku mengerjakan samusil il atau pekerjaan kantor. Nah, kira-kira teman-teman ini yang berbeda apa di sini? Apakah ada partikel objeknya di sini? Tidak ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau menggunakan yang panjang nih ya, 지금 혹시 사무실 일을 조금 도와줄 수 있어? Nah, ini yang yang lengkap dan tepat seperti itu ya, yang sesuai dengan EYD kayak gitu ya. 사무실 일을 karena di sini objeknya adalah 사무실 일. 조금 도와줄 수 있어 itu kayak sedikit bisa membantu, kayak can you help a little bit seperti itu ya. Nah, tapi disingkat menjadi 좀 dan nya tidak ada, jadi langsung samusil il seperti itu. Nah, ini kapan sih bisa digunakan seperti ini? Ketika bercakap-cakap. Nah, walaupun ini adalah percakapan di internet ya, maksudnya di chatting platform ya, tapi kan itu seperti ngomong ya, jadi sama aja, tidak usah pakai el atau rel gitu ya, jadi tidak usah digunakan, itu tidak masalah. Atau kalau misalkan objek kan berarti el sama rel. Misalkan kalau yang subjek i sama ga. Nah, itu nggak usah dipakai juga nggak masalah kayak gitu ya. Jadi di sini 지금 혹시 사무실 일 langsung seperti itu. 좀 도와줄 수 있어? Jadi lebih santai dan tidak perlu terlalu tata bahasa banget gitu ya. Jadi tidak ada el-nya, tidak ada rel-nya, tidak ada pakai iga dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian kita lihat jawaban dari mahasiswa ini seperti apa sih? Oh ya, teman-teman kalau pakai 존댓말 seperti apa? 사무실 일을 조금 도와줄 수 있어요. Nah, itu pakai yo ya di belakangnya, karena di sini beliau pakai banmal, berarti nggak usah pakai yo, tetapi iso seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini jawaban dari si mahasiswa ini. Jadi mahasiswa A, dia bisa gitu ya, berarti 네, 지금 올게요. Kita lihat, 네, 지금 올게요. Berarti dia bisa nggak? 네 itu adalah iya ya, berarti dia bisa. 지금 올게요. Saya akan datang sekarang. Nah, 올게요 maksud dia adalah saya akan datang ke kantor sekarang gitu ya. Tetapi kalau dalam bahasa Korea harusnya pakai yang 가겠습니다. 네, 지금 가겠습니다. Oke, saya akan pergi sekarang, pergi ke samusil, pergi ke tempat Kim Gyo-sunim berada. Karena si mahasiswa A ini sedang tidak ada di situ kan ya. Jadi, 지금 갈게요 itu juga bisa pakai yang 가다 tetapi 올게요. Jadi bukan 지금 올게요, tetapi 네, 지금 갈게요 atau 네, 지금 가겠습니다. Seperti itu ya. Nah, atau kalau misalkan teman-teman itu kan 존댓말 nih, berarti kan dia pakai yo, berarti dia 존댓말, dia menggunakan bentuk yang hormat kepada Kim Gyo-sunim seperti itu. Tetapi misalkan yang bertanya ini adalah temannya Anda seperti itu ya, temannya teman-teman. Misalkan 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? Kayak gitu. Misalkan itu teman nih, 친구 nih. Berarti teman-teman menggunakannya apa? 지금 갈게 kayak gitu. 그래 atau pakai oke gitu ya. Atau misalkan pakai gitu ya. Itu kan banmal ya. 그래 알았어 misalkan seperti itu. 지금 갈게. Nah, itu boleh pakai 갈게 tanpa yo. Itu ketika teman-teman berbicara atau chatting dengan teman-teman sepantaran atau yang lebih muda seperti itu ya. Tapi kalau untuk 교수님 pakainya yo atau 습니다. Jadi 네 지금 갈게요 atau 네 지금 가겠습니다. Seperti itu ya. Jadi jadinya seperti ini. 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? 네, 지금 갈게요. 네, 지금 가겠습니다. Jadi diingat-ingat lagi 오다 dengan 가다. 올게요, 갈게요. Tidak sama ya. Kalau 올게요 itu teman-teman ya sudah ada di tempat itu gitu ya, atau misalkan 와요 itu juga sudah ada di tempat itu, 왔어요 sudah datang seperti itu. Tetapi kalau 가다 itu sedang pergi menuju tempat itu. 갈게요, 가다, 가요, 가겠습니다 dan lain sebagainya. Biasanya banyak sekali sih yang bingung dan kayak ya udah ditukar-tukar aja gitu pakai oda dan ketika memang dia belum pergi gitu, padahal harusnya pakainya yang gada seperti itu ya. Tidak masalah ya teman-teman ya. Oke, kita akan melanjutkan.
Nah, di sini itu kan tadi nih, 네 지금 올게요. berarti 네 지금 갈게요 maksudnya. Itu jam 12 ya, setengah 12, 11.29. Kemudian dia bertanya, 어디예요? Itu jam 12.56 atau sebelum jam 1 ya. Berarti kan dia sudah OTW nih ke Samusil, ke tempatnya Prof Kim seperti itu. Nah, beliau kayak bertanya, dia nih bertanya, 어디예요? Kira-kira mahasiswa ini bertanya pada siapa? Pada Kim Gyosunim. Kira-kira sopan nggak teman-teman? 어디예요? Sebenarnya yo pakai yo sopan ya, tetapi kita belajar di sini kalau menggunakan bentuk honorific atau hormat itu ada yang namanya she ya, di tengah-tengah itu ada she ya. Jadi ditambahkan she di 어디예요 itu bisa digunakan seperti ini. 선생님 어디 계신가요? Nah, teman-teman kita mungkin pernah belajar yang namanya 계시다. 계시다 itu adalah bentuk honorific atau bentuk hormat dari ita. Jadi kalau misalkan kita sendiri ya, kita kan 있어요, ita seperti itu ya, 있어요. Kalau orang yang lebih tua seperti Gyosunim, misalkan bumonim atau misalkan halmonim dan lain sebagainya, itu pakainya 계시다, 계세요 kayak gitu. 계세요, apakah ada di rumah seperti itu, bukan 있어요 kayak gitu, tapi 계세요 itu sangat lebih sopan. Jadi daripada 어디예요 itu bisa menggunakan 어디 계신가요? Atau misalkan nih, oh aku lupa nih, 계시다 tuh apa ya, itu apa namanya, ita itu bahasa formalnya apa ya, honorificnya ya, harusnya kan 계시다 nih. Tapi misalkan Anda lupa nih, teman-teman lupa, berarti misalkan 어디세요, 미salkan juga boleh juga pakai gitu ya, 어디세요 ada di mana, Prof ada di mana, seperti itu. 선생님 어디 계신가요? 선생님 어디 계세요? 선생님 어디세요? Itu juga bisa ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan itu dibandingkan 어디예요. Kalau 어디예요 itu kan lebih mungkin tidak terlalu honorific ya, tidak terlalu ada formal hormat-hormatnya seperti itu karena tidak ada she-nya. Tapi biasanya kalau untuk yang lebih tua itu lebih bagus kalau menggunakan yang she, ada she-nya, 계시다 atau misalkan apa ya, 있으시다 itu untuk kayak misalkan ada waktu nggak, 시간이 있으세요, 시간이 있으신가요, atau misalkan 돈이 있으세요, apakah kamu punya uang, seperti itu, atau misalkan dan lain sebagainya, 강의, 수업 있으세요, 수업 있으신가요, apakah ada kelas, itu pakai yang bagus ya. Atau misalkan teman-teman kita coba refresh nih, kalau 계시다 kan dari ita ya, kalau teman-teman tahu nggak bentuk honorific dari 먹다 atau makan, 먹다 atau 마시다, 드시다, bener banget. Jadi 드시다 itu adalah makan. Makanya kan 맛있게 드세요 kayak gitu ya. 맛있게 드세요 itu yang dia honorific ya. Jadi bukan 맛있게 먹어요, tetapi itu kan untuk teman ya, 친구 gitu. 맛있게 먹어, 맛있게 먹어요. Tetapi yang lebih sopan lagi, lebih hormat lagi adalah 맛있게 드세요 seperti itu. Atau misalkan untuk tidur, jada. Tidur adalah jada. Berarti 존댓말 atau honorificnya, 높임말nya apa? 주무시다, ya seperti itu. Jadi ada she-nya di tengah ya. Nah, sama seperti 계시다. 계시다 ini adalah ita tetapi yang pakai she di dalam ya. Jadi 계시다 itu adalah bentuk honorific dari ita, seperti itu. Jadi di sini kalau ditanyakan 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? 네, 지금 갈게요. Terus sudah nih jalan otak-otak OTW. Kemudian 선생님 어디 계신가요? Seperti ya. 선생님 어디 계세요? 선생님 어디세요? Seperti itu. Jadi akan lebih baik kalau teman-teman menggunakan bentuk yang ini. Sampai sini tidak masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini Kim 교수님 langsung menjawab nih. 어제 식사하던 곳 있지? 그게 식당인데 그 입구에서 만나. Nah, ini tidak ada yang namanya yo, bukan 있지요, tetapi 있지, 만나요, tetapi 만나 ya. Jadi beliau menggunakan banmal. 어제 itu adalah kemarin, 식사하던 곳 있지, 식사하던 곳. Nah, 식사하던 itu maksudnya don atau at don itu adalah sudah lampau. Jadi kan berarti oje itu adalah kemarin. Oje kemarin berarti dia lampau, sudah selesai. 어제 식사하던 곳 있지. Kamu maksudnya ada tempat, kayak kamu tahu tempat yang kemarin makan kan, kayak gitu ya. Maksudnya beliau bertanya seperti itu. Kamu masih ingat tempat kemarin yang kita makan kan? 어제 식사하던 곳 있지? Atau 어제 식사했던 곳 있지? Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau pakai yo, berarti gimana?
어제 식사하던 곳 있지요. 있죠. seperti itu ya, pakai yo. 있지요 atau 있죠 seperti itu. Tapi di sini karena banmal berarti pakainya 있지 seperti itu. Nah, jadi kamu ingat kan kemarin apa namanya 식당. 식당 itu adalah 식사 itu adalah makan ya. Jadi ini berhubungan dengan 식당. Nah, makanya ini ada tulisannya 그게 식당인데 itu adalah restoran. 그 입구에서 만나. Nah, 그게 식당인데 그 입구에서 만나. Itu adalah restoran. Nah, di situ di depan ibku itu adalah pintu masuk. Jadi di pintu masuk kita ketemu ya seperti itu, atau kita ketemu di pintu masuk ya seperti itu. Jadi nah di sini ada 그게 식당인데 그 입구에서 만나 bisa juga digunakan menjadi 거기가 atau 그곳이 식당인데 그 입구에서 만나. 그게 itu sama seperti 그곳이 ya, 그곳이 거기가 itu adalah itu di situ. Nah, 그곳이 tempat itu, itu adalah tempat apa sih? itu adalah itu ya. Jadi bukan ini tetapi itu. 그곳이 tempat itu adalah restoran. Ayo kita ketemu di 입구. Jadi 입구 itu adalah pintu masuk. 입 itu adalah masuk, gu itu adalah pintu. Kalau misalkan pintu keluar apa? Ada yang ingat? Ada yang tahu? 출구, benar banget. Jadi 입구 itu adalah pintu masuk. Kalau pintu keluar itu adalah 출구. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi bukan 어디예요 lagi, tetapi 선생님 어디 계신가요? 선생님 어디 계세요? Seperti itu ya. Kemudian Kim 교수님 menjawab, 어제 식사하던 곳 있지? atau 어제 식사했던 곳 있지? 그게 식당인데 그 입구에서 만나. 거기가 atau 그곳이 식당인데 그 입구에서 만나. Atau kalau misalkan mau mengajak bertemu bisa 그 입구에서 만나자, 만납시다, 만나요. Seperti itu juga bisa ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pakai yang mana saja. Karena beliau menggunakan banmal, jadi langsung 만나, 거기에 만나, 거기에서 만나, seperti itu ya. Ayo kita ketemu di sana, kayak gitu. Nah, kita ingat di sini ada eso. Eso di sini berarti yang dia melakukan sesuatu atau aktif melakukan sesuatu. Di sini kan berarti dia akan bertemu kan Kim Gyo-sunim dengan mahasiswa ini. Jadi mana itu berarti dia aktif melakukan sesuatu, makanya pakai yang eso seperti itu. Kemudian teman-teman di sini ada inde, itu juga sangat sering digunakan dalam bahasa Korea ya. 그런데 juga bisa, atau misalkan hande bla bla blande kayak gitu. Jadi kayak yang dia memberikan informasi atau misalkan dia kayak mikir dulu kayak gitu juga bisa ya. 그게 식당인데 itu adalah restoran kayak gitu ya. Jadi memberikan informasi kayak gitu. Bisa juga pakai tetapi gitu ya, pakai ende itu ya, tetapi seperti itu. Kemudian apalagi di sini mungkin teman-teman yang ingin tahu, kemarin sudah ya. Jadi 식사하다 itu adalah makan. 음식을 apa sih? 밥을 먹다. 식사하다, kalau 식사하다 itu lebih ke general ya. Jadi dia makan yang general. Kalau misalkan 밥을 먹다 itu kan mungkin dia makan nasi seperti itu ya. Kalau 식사하다 itu ya itu apa namanya, proses atau kayak kegiatan makan itu disebut 식사하다 seperti itu. Sampai sini teman-teman tidak masalah ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kemudian beliau melanjutkan 기숙사 1층 식당 앞. Jadi beliau menjelaskan, menambahkan informasi 기숙사 1층 식당 앞. Jadi maksudnya 식당nya itu yang ada di mana? Di 기숙사 1층. 기숙사 apa teman-teman? Asrama atau dormitory ya. Jadi di lantai 1 asrama depan 식당. Depan restoran. Jadi maksudnya depan restoran lantai 1 asrama kayak gitu ya. Up itu adalah di depan. Kalau misalkan di belakang apa? Dwi. Dwi itu adalah di belakang. Up, dwi. Kemudian samping itu adalah yop. Seperti itu ya. Jadi up itu adalah di depan. Jadi maksudnya di depan 식당, di depan 입구. 입구 itu tadi apa? Pintu masuk seperti itu. 층 di sini lantai ya teman-teman ya. Kemudian ketika lantai Anda harus menggunakan yang apa namanya? Angka yang Cina ya. 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu ya. Jadi misalkan lantai 1 1층, lantai 2 2층, lantai 3 3층 dan lain sebagainya. Jadi bukan 하나층, 2층 tetapi 1층, 2층 seperti itu. Kalau 층 biasanya menggunakan yang bukan biasanya tetapi 층 itu menggunakan yang apa namanya angka yang dari
Cina ya. Jadi 1, 2, 3, 4 dan lain sebagainya sampai terakhir sampai secapeknya. Jadi misalkan dia lantai 99, guceng kayak gitu dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, kemudian mahasiswa ini menjawab, 저희도 앞에 있어요. Nah, 저희도 앞에 있어요 maksudnya kami sudah di depan, kayak kami ada di depan, kayak gitu ya. 저희 itu adalah kami, do itu apa teman-teman? Do adalah juga. 저희도 앞에 있어요. Kami juga ada di depan. Maksudnya tuh kami udah datang gitu kali ya, udah nyampe seperti itu. Jadi bukan seperti ini, lebih baik 네, 저희도 앞에 와 있습니다. Ya, gitu baik. Kami kami juga sudah datang, sudah sampai, bukan sudah datang tetapi sudah sampai. Jadi 저희도 앞에 di depan situ, di depan mana? 기숙사 1층 식당 앞. Jadi 저희도 기숙사 1층 식당 앞에 와 있습니다. 와 itu dari kata 오다, itu adalah datang, 있습니다 itu adalah ada, maksudnya kita sudah sampai dan sedang menunggu Kim Gyo-sunim seperti itu ya. Jadi biasanya seperti itu. Kami sudah datang nih, kami sudah tiba nih. 저희가 와 있어요, 와 있습니다. seperti itu. Jadi teman-teman bisa menggunakan 네, 저희도 앞에 와 있어요, 저희도 앞에 와 있습니다. daripada cuman 저희도 앞에 있어요. seperti itu. Kalau misalkan 저희도 앞에 있어요 tuh kayak kesannya ya sudah lama dia di situ dan dia ada di situ udah lama, tapi kalau 와 있습니다 dia sedang datang jalan kemudian dia sudah datang, sudah tiba, seperti itu. Jadi kita ulangi ya, 어디세요? atau misalkan 선생님 어디 계신가요? 어제 식사하던 곳 있지? 그게 식당인데 그 입구에서 만나. gitu ya. Kamu tahu kan kemarin yang kita makan kayak gitu. Nah, itu adalah restoran, kita ketemu di situ ya. Terus beliau bilang di depan restoran lantai restoran atau rumah makan asrama lantai 1. 저희도 앞에 와 있습니다. 네, 저희도 앞에 와 있습니다. Ya, kami juga sudah sampai di depan 식당 seperti itu ya, di depan restoran. Sampai sini teman-teman tidak masalah ya. Jadi itulah cara menjawab profesor ya, percakapan dengan profesor atau pertanyaan dengan profesor seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, ini kita ulangi sekali lagi ya. Tadi beberapa kosakata yang mungkin kita bisa gunakan dengan ekspresi yang lebih baik lagi, lebih natural lagi. Nah, Kim Gyo-su님 bertanya, 지금 혹시 사무실 일 좀 도와줄 수 있어? Nah, ini dari 지금 혹시 사무실 일을 조금 도와줄 수 있어? seperti itu ya. 네, 지금 올게요. Nah, ini menggunakan 네, 지금 갈게요. 네, 지금 가겠습니다. seperti itu. 그럼 1층 식당 앞으로 와줘. Nah, di sini maksudnya tadi tidak ada di penjelasan yang ini ya, yang full ya. 그럼 kalau begitu 1층 식당 앞으로 와줘. Itu adalah datanglah atau misalkan kamu ke depan 식당, restoran lantai 1 kayak gitu ya. 그럼 itu apa? Kalau begitu kayak gitu. Kemudian 네, oke. Terus dia bertanya 어디예요? Itu harusnya 선생님 어디 계신가요? gitu ya. 선생님 어디에 계신가요? atau 선생님 어디에 계세요? atau bisa juga 선생님 어디세요? tapi mungkin lebih bagus 어디에 계신가요? seperti itu ya. Terus Kim Gyo-su님 menjawab 어제 식사하던 곳 있지? 그게 식당인데 그 입구에서 만나. Jadi beliau menggunakan bla 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 don atau bla 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 어떤 seperti itu ya. 그게 atau 그것이 atau misalkan 거기에 seperti itu ya. 식당 itu adalah restoran. 식당인데 itu kayak memberikan informasi seperti itu ya. 그 입구에서 만나. Kita bertemu di depan maksudnya di pintu masuk itu gitu ya. 기숙사 1층 식당 앞, depan restoran asrama lantai 1 seperti itu. Kemudian 저희도 앞에 있어요. Lebih baik seperti apa? 저희도 앞에 와 있습니다. 네, 저희도 앞에 와 있습니다. atau 네, 저희도 앞에 와 있어요. Seperti itu ya. Jadi teman-teman sudah paham ya? Ini adalah cara bagaimana kita menggunakan bahasa yang lebih sopan, yang lebih natural ketika berbicara dengan pengajar kita di kampus. Mungkin teman-teman yang baru saja datang ke Korea dan belajar bahasa Korea gitu ya.
bagaimana sih cara berbicara atau bercakap-cakap dengan profesor, terutama di chatting ya, atau ketika sedang mau mengirim pesan seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat tips-tips dari materi kali ini. Nah, kita akan mempelajari lebih banyak lagi. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak, teman-teman.